ya, global epidemi dari penyakit menular seksual. Nanti berikutnya saya sebut dengan STI atau dengan IMS, ya, bagaimana situasi belakangan ini. Jadi kalau kita lihat situasinya tidak berubah dari tahun-tahun lalu, sama juga masih di tengah pandemi. Kalau kita lihat laporan laporan dari WHO, ya, laporan dari WHO kita lihat di sini 1 juta kasus IMS, ya, infeksi menular seksual terjadi setiap harinya, ya. Jadi kalau kita lihat ini kasusnya luar biasa ini, ya, kalau 1 juta sehari. Kemudian setiap tahun diperkirakan 376 juta kasus baru yang berasal dari infeksi menular seksual ini, terdiri dari klamidia, gonore, sifilis, dan trichomoniasis. Jadi untuk beberapa penyakit yang ada ini mungkin Anda sudah lewati, ya, di blok reproduktif sistem di semester 3 kalau nggak salah, ini semester 5, ya, semester 3. Ya, jadi untuk klamidia masih menjadi masalah, ya. Jadi jangan kita duga tidak ada klamidia di zaman modern dan di zaman antibiotik. Gonore juga masih ada. Nanti yang memprihatinkan sipilis ini, ya. Sipilis sebagai penyebab kecacatan pada janin ataupun stillbirth dan lain sebagainya, ini masih banyak juga kasusnya, ya, sifilis. Anda bayangkan kalau ini kasusnya, ini kasus dari tahun 1700-an, 1800-an sudah ada, ya. Kemudian walaupun ada eranya sudah ada antibiotik, tapi kalau kita lihat kasusnya ini masih banyak, bahkan cenderung meningkat untuk sifilis, ya. Sifilis Anda tahu penyebabnya Treponema pallidum. Ya, kemudian trichomoniasis. Walaupun ini penyakit ini ringan, ya, penyakit ini ringan bisa diobati dengan antiparasit, katakanlah seperti metronidazole, tapi permasalahannya Anda sudah belajar adanya pingpong fenomen untuk kasus trichomoniasis, ya. Ini termasuk menular juga, walaupun tidak selalu secara seksual, tapi nanti pingpong fenomennya itu akibat dari menular secara seksual. Kemudian lebih dari 500 juta orang, ya, diestimasikan menderita yang namanya herpes simplex, ya, khususnya herpes simplex tipe 2, ya, jadi HSV, herpes simplex virus. Kemudian lebih dari 290 juta perempuan, ya, memiliki infeksi HPV. Kita bayangkan HPV ini bukan hanya penyebab kondiloma acuminata, ya, tidak hanya kondiloma saja yang disebabkannya, tapi Anda bayangkan juga, kita bayangkan bahwa beberapa dari HPV ini menyebabkan yang namanya kanker serviks. Ya, pada dasarnya kanker serviks itu akibat dari infeksi menular seksual. Ya, ini yang perlu menjadi tanda kutip. Walaupun ketika dikatakan yang namanya kanker serviks itu belum menimbulkan stigma seperti HIV. Jadi kalau dikatakan satu kata lah HIV pada Anda pasti terbayang nomor 1 itu adalah menular seksual. Ya, padahal sebenarnya HIV tidak murni menular seksual, tapi juga dari jarum suntik, ya, ada jalurnya horizontal dan vertikal. Tapi kalau ini, ya, misalnya kanker serviks itu menular secara seksual, walaupun bisa dicegah, ya, bisa dicegah melalui prinsip pencegahan. Imunisasinya juga sudah ada untuk HPV, ya. Tapi tentunya ditujukan untuk orang yang belum aktif secara seksual. Kemudian sebagian besar STI ini tidak ada memiliki simptom. Jadi kalau misalnya gonore pada perempuan itu simptomnya minimal, ya, mungkin seperti keputihan. Sama juga untuk trichomoniasis, itu untuk pria tidak ada simptomnya. Ya, sipilis dampaknya pun lama, ya. Kalau gonore pada pria mungkin langsung muncul gejalanya, ya, kencing nanah,
buang air kecilnya perih dan lain sebagainya, ini mungkin dominan. Tapi untuk sebaliknya untuk perempuan ya ini bisa jadi tidak bergejala dan dia mungkin dapat menularkan ke yang lain yang berhubungan dengan dia. Jadi ini dia yang menjadi permasalahan dari STI ini ya atau IMS ini ya. Tadi trichomoniasis sudah, sipilis ya. Sipilis ini tadi untuk penularan ke bayi juga ada. Jadi menyebabkan kecacatan. Kemudian penyakit menular seksual seperti herpes simplex tipe 2 dan sipilis ini dapat meningkatkan resiko terjadinya HIV ya. Penularannya sama ya. Kemudian kalau kita lihat di sini hampir 1 juta perempuan yang hamil terinfeksi sipilis di tahun 2016. Ini memprihatinkan sekali, 1 juta. Walaupun dari kita anggap rasio laki-laki perempuan itu sama, 1:1, jumlah penduduk dunia itu 6,6 miliar, ya. Ini hanya 1 jutanya dari 3,3 miliar, tapi ini sangat memprihatinkan, ya, sipilis. Karena kecacatan yang mungkin timbul pada bayinya, dan di sini dikatakan sepertiganya ya, sepertiga dari stillbirth ya itu diduga atau sepertiga dari kasus sipilis ini mengakibatkan kematian pada bayi ya, mengakibatkan kematian pada bayi. Jadi kalau kita lihat ini 200.000 stillbirth, kematian bayi, dan ya ini kematian dalam janin, kematian dalam kandungan, dan kemudian kematian bayi di tahap awal ya, tahap awal. Newborn itu kan kurang dari sama neonatus ya, kurang dari 28 hari ya, kurang dari 1 bulan lah kita katakan untuk newborn. Ya, berapa kasus STI dapat mengakibatkan permasalahan yang serius pada sistem reproduksi ya, seperti kemandulan ya. Kemandulan pada ibunya misalnya terjadi infeksi, kemudian terjadi struktur di tuba sana ya, sehingga perempuannya atau perempuan ini mandul ya, ataupun transmisi dari ibu ke anak ya, transmisinya adalah vertikal. Jadi ketika hamil masuk kumannya di sana. Kemudian gonokokal ya, gonokokal ini masalahnya baru lagi ya, masalah baru. Jadi katakanlah misalnya ada yang produce beta lactam ya, gonococcus yang memproduksi beta lactam sehingga mengakibatkan beberapa antibiotik tidak efektif ataupun mengakibatkan resistensi dari kuman gonococcus ini ya, atau penyakit gonore. Jadi resistensi antibiotik ya, bayangkan ini meningkatnya azithromycin resistance ya. Azithromycin ini macrolide generasi yang masih oke sampai sekarang, tapi ini sudah banyak yang resisten gonococcus yang resisten terhadap macrolide ya. Ini juga menjadi perhatian khusus. Jadi kalau kita lihat refleksinya di sini ya, kalau kita lihat angka Asia itu perkiraannya sekitar ya, khususnya Asia bagian Tenggara di sini ya, Asia bagian Tenggara ataupun meliputi juga di sana Pasifik, tapi kita nggak bicara Pasifik, kita bicara Asia Tenggaranya, itu perkiraan 39 juta kasus STI ya, 39 juta. Walaupun yang tertinggi di Asia Timur ini luar biasa, ini 142 juta ya, 142 juta. Jadi Asia Timur Pasifik itu angkanya besar, bahkan lebih besar dari benua Amerika sendiri ya. Jadi ini sungguh memprihatinkan ya. Padahal sebenarnya STI ini ya, di atas kita lihat ya, seperti chlamydia, gonore, sifilis, dan trichomoniasis ini sebenarnya bisa disembuhkan. Tapi nanti yang menjadi permasalahan adalah penularan pingpong itu tadi ya. Prevalence dan incidence dari STI
lebih tinggi sebenarnya, ya lebih tinggi di negara berkembang. Ini memprihatinkan, ya. Lebih tinggi di negara berkembang dibandingkan negara yang maju atau negara industri. Ini menjadi perhatian khusus, ya, menjadi perhatian khusus. Kenapa lebih banyak di negara berkembang? Nanti apa namanya? Awalnya adalah dari ketidaktahuan, ya. Biasanya di negara berkembang ini tingkat pendidikan itu lebih rendah. Kemudian nanti banyak unsafe sex, ya. Jadi nanti kita lihat ada unsafe sex penyebab dari STI ini. Ya, ini ada juga mikologi, jadi jamur, jadi penyebab kalau kita lihat STI ini, ya, STD terminologinya terminologi lama nih, sexually transmitted disease, tapi sekarang sexually transmitted infection, ya, disebabkan oleh bakteri itu yang terbanyak, ya, gonokokal K, kemudian sifilis K, ya, itu golongan bakteri, chlamydia termasuk di dalamnya, kalau trichomoniasis itu golongan parasit, ya. Kemudian ini tadi lebih banyak di negara berkembang, ya. Kemudian di negara berkembang STI, ya, menjadi perhatian dalam beberapa dekade belakangan yang menempati 5 besar, ya, top 5 disease, ya, 5 besar penyakit yang diderita oleh orang dewasa dalam hal ini, ya. Dari mana ini didapat? Dari bagaimana orang dewasa ini mencari pengobatan. Jadi datanya dari mencari pengobatan. Sebenarnya kalau kita lihat ini semuanya untuk beberapa penyakit sama seperti STI, fenomena gunung es itu lebih dominan. Ya, yang muncul ke atas itu adalah lebih sedikit daripada yang di bawah permukaan. Dampaknya atau konsekuensi dari STI ini tadi sebagian sudah kita singgung di atas, ya. Jadi herpes, sifilis dapat meningkatkan resiko HIV, ya, 3 kali atau lebih, ya, 3 kali lipat atau lebih resiko untuk mendapatkan HIV, ya. Kemudian transmisi dari ibu ke anak tadi dapat mengakibatkan kematian dalam kandungan, ya, kematian janin dalam kandungan, KJDK. Kalau di Obgyn bilang KJDK, ya, terminologi terminologi Inggrisnya stillbirth. Ya, kemudian neonatal death, kemudian penurunan berat badan, low birth weight, ya, atau BBLR, berat badan lahir rendah, prematur, ya, kemudian sepsis, pneumonia, kemudian konjungtivitis, khusus konjungtivitis ini seperti chlamydia bahkan berakhir sampai kepada kebutaan. Ya, kemudian congenital deformities. Ini khusus untuk sifilis. Nanti lihat sifilis ada stigma bayi yang lahir dari ibu yang menderita sifilis, ya. Misalnya dari giginya, ya, kemudian dari yang lain, ini bisa dilihat. Coba nanti Anda lihat untuk tadi sifilis, ya, kelainan kongenital akibat dari sifilis. Ini sudah disampaikan tadi, ya, perakiraannya 1 juta perempuan di tahun 2016, ya, 350.000 menderita efek dari sifilisnya, 200.000 stillbirth, ya, ataupun neonatal, ya, sisanya itu 150.000, ya, tadi, ya. Coba nengok stigma sifilis itu ada, ya. Kemudian HPV infection, human papilloma virus, khususnya misalnya yang paling banyak di tipe 16, tipe 18, tipe 11 juga ada, ya, tipe 11. Ini mengakibatkan kanker serviks, ya. Kanker serviks 570.000 per tahunnya, ya, yang ataupun mengakibatkan kematian akibat kanker serviks 300.000 per tahun. Ini dapat dicegah sebenarnya, ya. Umumnya dilakukan imunisasi untuk remaja, ya. Bagi remaja kalau yang di sini ada dari Malaysia, mereka semua sudah wajib imunisasi untuk HPV. Tapi kalau program di Indonesia ini belum, ya, belum menyentuh kalau untuk HPV. Kemudian ini sudah tadi, ya, sebagian besar STI seperti gonore, chlamydia menyebabkan PID, pelvic inflammatory
disease. Ya, ini sudah dipelajari di objek yang dapat mengakibatkan kemandulan. Tadi saya sampaikan struktur tuba, ya infeksi pada tuba, kemudian ya seperti salpingitis dan lain sebagainya, kemudian mengakibatkan struktur sehingga menyebabkan kemandulan. Distribusi dari IMS ya secara umum prevalence dari STI ini tadi sudah lebih kita sampaikan bahwa lebih tinggi di negara berkembang dibandingkan negara maju. Tapi kalau kita lihat di sini lebih banyak di daerah perkotaan. Ya, kalau di satu negara itu STI lebih banyak di perkotaan dibandingkan perdesaan. Ya. Kemudian lebih tinggi pada ini yang memprihatinkan pada orang yang tidak menikah, ya, tidak menikah ataupun pada remaja, ya, pada usia-usia Anda. Karena banyak mungkin eksperimen dan lain sebagainya, tapi harus diperhatikan Anda akan membawa penyakit kepada mungkin nanti keturunan Anda. Ini menjadi suatu perhatian. Katakanlah untuk HPV, ya, HPV untuk pria itu gejalanya tidak ada, tapi dia bisa tinggal di prostat. Ya, clearance rate untuk HPV pada pria itu sangat lama, 2 tahun. Ya, 2 tahun. Kemudian kalau pada perempuan itu bisa mengakibatkan katakanlah dari displasi, ya, sehingga mengakibatkan neoplasma, ya. Ini Anda sudah ketahui seharusnya, ya. Kemudian umur, ya, umur kalau kita lihat umur di bawah 14 tahun ya tentunya tidak ada dampak kecuali yang kongenital, ya, kongenital. Kalau yang di bawah 14 tahun, karena 14 tahun ini dianggap belum dewasa, belum banyak percobaan, ya, belum masuk usia kalau kita bilang pancaroba, ya, pubertas, ya. Ketika masuk usia pubertas, penyakit kelamin ini cenderung meningkat. Jadi kalau di bawah 14 tahun, congenital sifilis, ya, kemudian ophthalmia neonatorum ini diakibatkan chlamydia ataupun HIV infection. Ya, HIV infection ini memprihatinkan. Jadi kalau kemarin ya ada teman menunjukkan data, sebenarnya beliau menunjukkan ingin melihat seberapa misalnya vaksinasi campak itu bisa meningkatkan antibodi anti campak tadi pada orang HIV. Ya, dia memperoleh datanya itu 200. Itu data dari RSCM. Ya, semua datanya anak yang positif HIV. Dan itu bagi saya sangat memprihatinkan. Padahal anaknya tak tahu apa-apa. Kemudian ketika nanti mungkin dia akan beranjak remaja, dewasa, ya, tahu statusnya, maka ini menjadi lebih ya menjadi penghambat lah, ya, menjadi penghambat bagi anak-anak tadi. Kemudian kasus STI yang baru, ya, baru muncul itu mulai usia pubertas sampai dengan dewasa. Ya, jadi kalau kita lihat paling banyak di sini 15 sampai dengan 44 tahun, ya, kembali menurun setelah dewasa yang lebih tua, katakanlah di atas 45 tahun. Ya, menurun, bukan hilang, bukan tidak ada. Kemudian ini tadi distribusi menurut umur, distribusi menurut jenis kelaminnya, ya. Jenis kelaminnya kalau kita lihat risiko antara laki-laki dan perempuan ini sama. Ya, sama untuk menderita STI, ya. Kemudian yang paling sering adalah nanti perempuan, ya. Kalau kita lihat risiko mendapatkannya sama, tapi kalau kasusnya sendiri ini lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Ini yang tadi saya sampaikan. Ya, kalau dari aspek umurnya 14 sampai dengan 19 tahun. Kenapa lebih banyak perempuan? Biasanya pada perempuan ini lebih banyak kasusnya muncul. Jadi untuk trichomoniasis misalnya itu muncul pada perempuan, sedangkan laki-laki tidak. Ya, kemudian untuk HPV juga pada perempuan muncul, sipilis juga, kalau sipilis sama laki-laki dan perempuan itu sama.
simptom sign-nya munculnya kansnya sama ya. Tapi nanti perempuan yang paling menderita kalau kita lihat di sini untuk berapa kasus ya seperti kanker serviks ya perempuan yang menderita ya perempuan yang menderita sedangkan laki-laki kena human papilloma virus itu ya hampir tidak ada gejala. Kemudian perlahan menurun ya perlahan menurun setelah umur 19 tahun. Jadi ini usia-usia yang rawan ya. Usia Anda misalnya 20-an sekarang ya kalau standar misalnya Anda masuk ke fakultas kedokteran 18 tahun, usia Anda kira-kira 20 tahun ya. Tapi bukan berarti lepas dari resiko ini. Kemudian yang paling banyak ya, yang paling banyak kenapa terjadi pada usia 14 sampai 19 tahun ini ya. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama memulai aktivitas seksual. Ini dia yang menjadi permasalahan. Jadi ketika mulai aktivitas seksual ini perempuan lebih banyak daripada laki-laki, lebih sering ya. Atau perempuan ini lebih kalau dilihat proporsinya lebih besar proporsi perempuan untuk aktivitas seksual lebih dini ya dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian perempuan ya cenderung kalau kita lihat di sini kata-katanya cenderung berhubungan seksual dengan pria yang lebih tua ya atau lebih senior lah katakan umur dari aspek umurnya lebih senior ya yang lebih ada pengalaman tentang hubungan seksual. Ini juga menjadi permasalahan yang biasanya yang laki-laki ini biasanya yang lebih tua tadi sudah membawa bakat-bakat infeksi. Jadi misalnya human papilloma virus dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dikarenakan karakteristik reproduksi wanita, ya, reproduksi wanita, ya, yang memang rentan terhadap STI. Kalau laki-laki kan cenderung tertutup, ya. Kalau kita lihat kelaminnya ada barrier di sana, ada kulit dan lain sebagainya, sedangkan perempuan itu lebih terbuka, ada mukosa dan di sana lebih cenderung kemungkinan terjadinya jalan masuk ya port d'entrée dari kuman penyakit. Kemudian setelah umur 19 tahun ya setelah umur 19 tahun jadi kalau kita lihat di sini ya STI terkadang menimbulkan tidak ada simptom ya tidak menimbulkan simptom ataupun sign nanti ataupun gejalanya ringan itu setelah di atas umur 19 tahun ya jadi nanti misalnya di atas umur 19 tahun kalau kita bandingkan untuk kanker serviks di Amerika itu lebih banyak kalau dilihat screening pap smear atau dan lain sebagainya di Amerika itu lebih banyak lesi prakanker ya sebelum jadi kanker itu lebih banyak dibandingkan kankernya. Kalau di Indonesia itu lesi prakanker itu lebih sedikit dibandingkan kankernya. Ya jadi kalau di sana misalnya mereka sudah aware, sudah paham tentang kanker serviks, makanya rutin melakukan screening, pap smear misalnya. Makanya lesi prakankernya itu lebih sedikit. Sedangkan di Indonesia yang screening itu lebih sedikit dibandingkan orang yang berobat dengan simptom. Ingat pelajaran epidemiologi, ketika orang datang tanpa sign dan simptom, itu tujuannya adalah untuk screening. Sedangkan di Indonesia, baru datang setelah muncul sign dan simptom. Itu fasenya sudah masuk fase lanjutan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini 70% perempuan dan 30% laki-laki terinfeksi chlamydia, ya tidak memiliki simptom. Jadi kalau untuk chlamydia bisa kita ambil kesimpulan di sini hanya 30% simptom muncul pada kasus chlamydia pada perempuan sedangkan pada laki-laki itu 70%. Kemudian lebih dari 80% perempuan dan 10% laki-laki terinfeksi gonore mungkin tidak ada simptomnya. Yang mungkin atau tidak ada simptom lah ya. Kalau untuk gonore ini untuk perempuan itu lebih sedikit simptomnya dibandingkan laki-laki. Tadi saya sampaikan karena ini kencingnya bernanah gitu kan infeksi pada uretra laki-laki itu lebih
banyak simptomnya karena saluran urinari laki-laki dengan saluran reproduksinya satu pada terminal, yaitu uretra. Sedangkan perempuan uretra dan saluran atau alat reproduksinya terpisah, ya, terpisah. Jadi ini khusus untuk gonore sedikit berbeda, ya. Sama seperti ketika kita bicara trichomoniasis, perempuan itu lebih sering muncul simptomnya dibandingkan dengan laki-laki. Ya, kemudian kalau untuk misalnya pengobatan, ya, pengobatan ini sebenarnya laki-laki ini lebih banyak mengakses pengobatan dibandingkan dengan perempuan, khususnya di negara-negara berkembang, bukan negara maju, ya. Alasannya malu dan lain sebagainya, ini mengakibatkan perempuan itu lebih sedikit mengakses pelayanan kesehatan. Ini masalah kultural dan ekonomi, budaya dan ekonomi, ya. Mungkin mencegah dari perempuan untuk mencari pengobatan. Ini yang saya sampaikan, mungkin malu berobat, ya, ketika ada gejala, ya, dibandingkan mungkin dengan laki-laki. Ini khusus untuk negara berkembang. Tapi kalau negara maju tidak. Ya, kalau negara maju perempuan itu lebih misalnya punya akses yang sama dibandingkan dengan laki-laki. Kalau untuk negara berkembang ya belum tentu sama, ya. Adat istiadat dan lain sebagainya juga berpengaruh bagi perempuan untuk mencari pelayanan pengobatan, ya. Kemudian pada laki-laki, ya, pada laki-laki ini dia sebagian besar kasus STI itu muncul ketika melakukan unsafe sex. Ya, jadi ini di garis bawahi, unsafe sex with a small number of sex workers. Ya, jadi ini eksperimen lah, ya. Jadi kalau kita lihat laki-laki pada usia remaja itu lebih banyak eksperimennya, ya. Eksperimen dengan arti kata mencari pada yang tidak beresiko dari aspek mungkin untuk kehamilan dan lain sebagainya, dia mencari tadi, ya, di sini ini yang perlu garis bawahi, sex workers, ya, pekerja seksual. Jadi kalau saya agak sedikit risih mendengar pekerja seksual ini karena seolah-olah ini jadi profesi, ya. Seharusnya itu bukan profesi pekerjaan pekerja seksual, tapi WHO memang memberikan itu sebagai profesi. Jadi komersial sex workers katanya. Kalau bahasa Indonesianya jadi PSK, pekerja seksual komersil, ya. Jadi itu dia. Jadi ini banyak eksperimennya laki-laki. Jadi kalau kita lihat perempuan itu lebih banyak pada laki-laki yang dewasa, tadi perempuan yang remaja pada laki-laki yang sudah dewasa, sedangkan pada remaja laki-laki ini lebih banyak yang kepada pekerja seksual. Kemudian older men may be more sexually active than women in the same age. Jadi ini, ya, laki-laki lebih aktif secara seksual dibandingkan perempuan pada umur yang sama. Kemudian laki-laki lebih sering berganti partner daripada perempuan. Ya, ini juga menjadi masalah, ya. Jadi kalau kita lihat statistik dari STI ini sendiri, ya, kalau kita lihat katanya di sini underrepresent true number. Jadi inilah yang dikatakan sebagai iceberg fenomen, fenomena gunung es. Yang muncul itu hanya sedikit daripada kasus yang ada sebenarnya. Ya, people with symptom-free STIs do not seek treatment. Ini dia tadi. Ya, untuk laki-laki misalnya tanpa ada gejala trichomoniasis, dia tidak akan memeriksakan dirinya. Yang disuruh periksa adalah perempuannya. Padahal laki-laki juga menyimpan kuman yang sama. Ya. Kemudian fasilitas kesehatan menawarkan pengobatan, ya, tapi sulit diakses. Ini masalah accessibility dari pelayanan kesehatan. Ya, susah diakses, ya. Susah diakses atau pelayanannya ribet dan lain sebagainya. Kemudian
orang-orang yang mencari atau people seeking other healthcare antenatal service may not be routinely screened for STI. Ya, ini ya orang yang antenatal, yang periksa antenatal ini terkadang tidak atau jarang lah ya, jarang dilakukan screening STI. Misalnya kasus sifilis dan lain sebagainya. Kemudian banyak pasien ya yang katakanlah di sini daripada ada stigma ya, daripada memunculkan stigma dia berbohong. Jadi berbohong daripada munculnya stigma. Ini kita maklumi ya, karena untuk beberapa penyakit misalnya itu menimbulkan stigma seperti HIV. Walaupun sampai saat ini kanker serviks tidak. Padahal sebenarnya kanker serviks itu hanya ditularkan melalui hubungan seksual. Kemudian ya, sebagian besar penyakit STI itu ditularkan melalui unprotected penetrative sexual intercourse ya. Jadi tidak atau dengan kata lain unsafe sex ya, seks yang tidak memakai pelindung. Tapi ada di sana pengertian penetrasinya di sini, baik itu dari vaginal, oral ataupun anal ya, anal. Jadi kalau ada report kanker kolorektal itu juga setelah diperiksa sebagian besar ada seperti kanker serviks itu positif HPV ya, human papillomavirus untuk kanker kolorektal. Penularannya dari mana? Yaitu dari yang atas tadi sudah disampaikan di sana. Ya. Kemudian yang sangat jarang penularan dari ibu ke anak. Walaupun misalnya untuk HIV bisa menular, tapi ya belum tentu juga pasti kalau ibunya HIV, anaknya pasti HIV. Tapi nanti untuk misalnya berapa kasus sifilis ini sudah disampaikan di depan, ini sebagai penyebab misalnya stillbirth, prematur ataupun BBLR ya, bahkan neonatal death. Jadi ini selama kehamilan, kemudian ini pada jalan lahir. Jadi penularan vertikal itu bisa terjadi ketika hamil, ya itu transplasenta. Kalau kita bilang ini penularannya transplasenta, ya pada saat lahir, ya penyakit pada saat lahir seperti gonore, klamidia dan HIV ya. HIV ini bisa jalan lahir ataupun transplasenta. Kemudian setelah lahir, dari mana ini setelah lahir? Ya mungkin penularannya dari jarum suntik dan lain sebagainya. Tapi yang pasti bukan dari transplasenta ataupun pada saat kelahiran. Kemudian berapa penyakit ada yang melalui breast milk. Karena ada sebagian ASI itu ketika dilihat itu positif atau terdapat HIV di dalamnya. Kalau untuk COVID yang nggak tahu, nanti coba lihat riset apakah coronavirus bisa masuk ke ASI atau tidak. Ya itu nanti konteksnya lain lah ya, mungkin di semester di tahun lalu ada. Ya, tapi risetnya itu baru ada tahun 2021. Nanti cari risetnya. Kemudian melalui unsteril ya, penggunaan jarum yang tidak steril. Ini yang tadi afterbirth, ini bisa jadi juga karena penggunaan jarum yang tidak steril ya. Apalagi di musim imunisasi ini juga nanti Anda perlu lihat ketika Anda divaksinasi jarumnya diganti atau tidak. Ya, itu penting Anda perhatikan. Jangan sampai nanti jarumnya tidak diganti kemudian disuntik Anda jadi positif HIV ya. Kemudian sifilis, ya contohnya ini tadi dari jarum suntik yang tidak diganti, sifilis masih bisa, HIV dan hepatitis. Hepatitis utamanya nanti hepatitis C, ya hepatitis B dan hepatitis C. Karena dampaknya nanti menimbulkan namanya hepatoma, khusus untuk hepatitis B dan hepatitis C, fase kronisnya akan muncul hepatoma. Faktor yang menimbulkan transmisi nanti ada dua. Ya, ada dua. Jadi kalau kita lihat pertama faktor biologi, yang kedua adalah faktor perilaku. Ya, kalau faktor biologi ini dikarenakan biologinya. Jadi misalnya
di sini kalau dikatakan ya untuk mukosa vagina, ya mukosa vagina dan servikal yang belum mature atau yang masih tidak mature ya, masih anak-anak yang belum matang lah dikatakan secara seksual, ini mengakibatkan lebih rentan ya, lebih rentan perempuan umurnya lebih muda dibandingkan yang lebih dewasa dalam risiko mendapatkan penyakit menular seksual ya. Kemudian ini masalah budaya ya yang women are especially at risk in culture where they marry or become sexually active during early adolescence ya. Ini masalah budaya lah ya, masalah budaya ya, masalah budaya misalnya menikah muda dan lain sebagainya. Kemudian dari segi ini umur tadi ya, umur muda rata-rata resikonya lebih tinggi. Kalau dari jenis kelamin perempuan ya lebih mudah terinfeksi dan lebih mudah menyimpan infeksi ya, lebih mudah menyimpan infeksi. Kenapa saya katakan seperti itu? Untuk HPV ini muncul sign simptomnya itu lama ya, harus melalui tahapan displasia, neoplasia dan lain sebagainya baru muncul gejala. Ya, ketika dia berhubungan dengan lebih dari satu orang, artinya dia menularkan kepada laki-laki yang lainnya. Dan di laki-laki yang lainnya itu clearance virus tidak berlangsung secara gampang. Lihat nanti untuk HPV. Clearance-nya itu bisa sampai 2 tahun ya. Dan kumannya itu bisa hidup di prostat laki-laki dalam waktu yang lama dan tanpa gejala. Makanya di sini perempuan ya, perempuan lebih mudah terinfeksi. Itu alasannya. Kemudian yang kedua tadi ya, alat reproduksinya, kalau laki-laki tadi bergabung ada pelindungnya misalnya kulit, barier kulit luar, kalau perempuan langsung masuk ke mukosa. Kemudian imun status ya, ini status kekebalan katakanlah seperti itu. Ini tergantung dari hostnya juga, individunya ya, individu inangnya. Kalau di sini host inang ya, laki-laki atau perempuan atau host manusia, kita sudah pernah bicara di epidemiologi, ini lanjutannya juga. Kemudian virulensi dari kuman juga berpengaruh ya. Sama contoh misalnya untuk SARS-CoV-1 ya, SARS-CoV-1 itu angka kematiannya lebih tinggi tapi virulensinya lebih rendah daripada SARS-CoV-2. Penularan SARS-CoV-2 itu lebih efektif dibandingkan penularan SARS-CoV-1 ya. SARS-CoV-2 lebih efektif penularannya. Jadi virulensi atau karakteristik dari agent itu mempengaruhi terjadinya penularan. Itu tadi yang pertama ya, masalah biologi host ataupun kumannya. Tadi host ada aspeknya, aspek umur dan aspek kelamin, kenapa wanita dan lain sebagainya. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek dari perilaku. Ya, ada namanya personal risky sexual behavior, perilaku seksual yang beresiko. Ya, perilaku seksual yang beresiko. Kita sudah sama-sama ketahui ini seperti apa saja ya, karena sudah kuliah, Anda sudah lewat di blok reproduksi. Untuk ginekologinya Anda sudah paham juga ya, misalnya seperti di sini berganti-ganti pasangan seksual. Tentunya resiko untuk mendapatkan infeksi ini lebih besar. Tukar-menukar virus ya. Sama misalnya dengan flash disk. Anda punya flash disk, masukkan komputer yang nggak pasti, Anda masukkan, flash disk Anda bisa tertular ya, masuk ke komputer Anda. Kalau komputer Anda tidak kuat, maka komputer Anda akan menjadi rusak atau terinfeksi virus. Sama juga ya. Kemudian memiliki lebih dari satu pasangan seksual ya, memiliki lebih dari satu pasangan seksual. Kalau saya mau tambahkan di sini yang tidak inilah ya, yang tidak aman ya, yang tidak aman. Tadi tetap prinsipnya adalah unsafe sex ya, hubungan seks yang tidak aman. Kemudian hubungan seksual ya, hubungan seksual dengan sex workers dalam hal ini, pekerja seksual. Ya, tadi yang dikatakan sebagai
commercial sex workers atau PSK, pekerja seksual komersil. Kemudian having unprotected penetrating sexual intercourse with partner has an infection. Ya, ini unprotected. Jadi kalau unprotected itu proteksinya itu lebih banyak harusnya pada laki-laki. Misalnya dengan menggunakan kondom. Kondom perempuan belum tentu bisa, ada kondom untuk perempuan ya, belum tentu bisa mencegah penyakit menular seksual. Nanti silakan searching seperti apa kondom perempuan itu. Jadi dimasukkan ke vagina ya, dan itu belum tentu mencegah yang namanya penyakit menular seksual. Sama halnya untuk HPV ya. HPV dengan penggunaan kondom tadi itu juga tidak mencegah infeksinya. Kenapa? Karena kulit perut itu masih bisa terpapar ya, penularannya bisa melalui kulit. Jadi kalau kita lihat, kalau penggunaan kondom itu hanya sampai pangkal dari penis, karena di perut itu tidak tertutupi oleh kondom, dan itu juga bisa menularkan HPV. Makanya untuk HPV ini harus hati-hati, karena nanti 99,7% ya, 99,7% kanker serviks itu positif HPV-nya. Anda bayangkan, hanya 3/1000 kasus yang tidak ada HPV-nya. Ya, HPV ditularkan secara seksual. Anda bayangkan itu nanti akan menimbulkan stigma. Ya, akan menimbulkan stigma. Hanya 3/1000 kasus yang tidak positif HPV, yang dikarenakan faktor lain lah, faktor yang kita tidak tahu. Tapi 997 kasus dari 1000 kasus HPV kanker serviks itu disebabkan oleh HPV atau dijumpainya HPV ya. Kemudian resiko setelah infeksi ya, setelah infeksi. Jadi setelah positif STI tahun yang lalu, untuk mendapatkan infeksi tahun ini ya, itu sama, lebih besar ya. Kenapa? Karena ini masalah behavior. Behavior itu susah untuk diubah ya, susah untuk diubah. Jadi kalau kita lihat di sini ini ya, not been able to change their sexual behavior. Ya, tidak bisa mengubah bagaimana pola hubungan seksual. Karena nanti ada juga LSL ya, itu termasuk di dalam HIV LSL, laki seks laki. Kalau bahasa Inggrisnya men who have sex with men ya, MSM ya. Kalau kita bilang di sini bahasa singkatnya homo lah ya. Agak susah bilang LSL, itu lebih panjang. Itu dia tadi faktor yang pertama, personal risky ya. Kemudian yang kedua adalah faktor sosial. Ini kembali lagi masalah budaya. Ya, masalah budaya di sini di sebagian besar di belahan dunia, budaya wanita itu pasti posisinya lebih lemah. Ya, posisinya lebih lemah ya, termasuk juga dalam hubungan seksual ini ya. Jadi misalnya untuk menggunakan kondom ya, kalau laki-laki itu lebih egois ya, malas menggunakan kondom, makanya nanti untuk KB itu lebih banyak perempuan, karena laki-laki itu lebih egois untuk misalnya dipaksa untuk ber-KB. Ya, yang lebih dipaksa untuk ber-KB itu perempuan ya, diberikan hormon dan lain sebagainya, akibatnya badannya menggemuk, dan itu menjadi juga masalah lagi untuk suaminya. Jadi makanya posisi perempuan ini lemah ya. Kemudian secara ekonomi ya, secara ekonomi tadi sama juga ya, posisi perempuan masih lebih lemah karena tergantung pada pasangannya atau pada suaminya ya. Tidak independen lah dikatakan seperti itu dari aspek ekonomi, sehingga misalnya dari lebih nerima ya, kalau kita bahasa Indonesianya lebih nerima, perempuan lebih menerima keadaan karena dari aspek ekonominya itu lebih tergantung dibandingkan pria. Ini menjadi permasalahan ya. Kemudian kekerasan ya, kekerasan dalam rumah tangga, khususnya misalnya kekerasan seksual, itu lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki.
Bukan berarti kekerasan seksual tidak ada pada laki-laki, ada, ya, tapi lebih banyak kasusnya kekerasan seksual pada perempuan. Ya, dalam beberapa tatanan, katakanlah ini society ya, society, anak perempuan ya, anak perempuan dipaksa ya, dipaksa untuk menikahi menikahi lelaki yang lebih tua ya. Jadi kalau kita lihat ini juga risiko ya, risiko dari aspek faktor sosial ya. Kemudian dari society, aspek society yang lain, beberapa society ya, atau katakanlah suku ya, atau adat istiadat, ini permissive attitude. Jadi sikap yang lebih permisif, memiliki lebih dari satu pasangan seksual partner ya. Berapa society lah, katakan di Amerika juga termasuk di dalamnya, tidak laki-laki tidak perempuan, walaupun sudah bersuami ataupun sudah beristri, memiliki pasangan seksual yang lainnya. Tentunya ini juga berisiko ya dari aspek behavior. Kemudian beberapa perilaku ya, beberapa perilaku yang berhubungan dengan meningkatnya resiko, seperti di sini skin piercing ya, tindik ya, ada tindik di mana-mana, semua ditindik, ada di hidung ya, ada di alis, di telinga ya. Kemudian tato ini juga meningkatkan resiko penyebaran ya dari aspek jarumnya itu tadi. Kemudian penggunaan alkohol ya, penggunaan alkohol atau obat-obatan sebelum hubungan seksual ya. Misalnya perempuannya dibuat mabuk dulu ya, dibuat mabuk dan lain sebagainya, baru katakanlah dimanfaatkan secara seksual ketika hilang kesadarannya ya. Ini personal, termasuk di dalamnya personal behavior. Ada perilaku seperti ini misalnya, ada ya, ada di mahasiswa pun, di kalangan mahasiswa perilaku seperti ini banyak. Jadi kalau bahasa Medannya dituba dulu katanya, dituba, diracun dulu ya, dituba, mabuk, baru dimanfaatkan secara seksual. Kemudian perilaku berisiko dari pasangan ya, pasangan di sini bisa jadi satu ataupun lebih dari satu. Having sex with others, tadi saya sampaikan, walaupun sudah misalnya berumah tangga, punya pasangan lain ya, pasangan gelap. Kalau terminologi entertainment katanya ill ataupun will ya, pria idaman lain, wanita idaman lain. Yang malangnya itu harusnya secara norma-norma agama itu bisa diredam ya, kembali ke agama itu bisa diredam. Kemudian injecting drugs, khususnya ini untuk hepatitis ya, hepatitis B, hepatitis C, dan HIV ya. Perilaku menyuntikkan obat, dalam hal ini obat tanda kutip. Biasanya yang disuntikkan itu seperti heroin, morfin. Kalau sabu-sabu yang enggak lah ya, dihirup ya, tidak diinjecting. Tapi berapa misalnya disuntik. Termasuk di dalamnya sekarang ya ketamin, ketalar ya, obat bius yang ada di ruang anestesi pun dimanfaatkan. Kemudian male partner having sex with other men, ini yang saya sampaikan tadi, MSM ya, MSM atau LSL, lelaki seks lelaki, ini beresiko. Ingat Freddie Mercury kena HIV/AIDS karena perilaku homoseksual. Ya, kasus HIV/AIDS pertama kali muncul adalah kasus dari homoseksual, bukan kasus heteroseksual ya. Jadi ini kenapa penting disampaikan ya. Jadi kalau misalnya Google itu sudah menghilangkan terminologi seks ya, karena seks itu hanya dua, kalau tidak ada laki-laki, perempuan ya, male or female ya. Tapi Google mengganti dengan gender. Gender ini bahasanya lebih, kalau kita katakan, lebih orientasi ya. Makanya kalau Anda di Google itu suruh pilih laki-laki, male, female, or satu lagi apa ya, not specified gitu ya, nggak tahu dia jenis kelaminnya apa gitu kan, gender. Karena gender itu dihitung dari orientasi seksualnya, bukan dari jenis kelaminnya sendiri. Karena orang terlahir, kalau jenis kelaminnya tidak laki-laki ya perempuan
Ya, makanya perilaku LGBT itu nanti akan menimbulkan peningkatan risiko penyakit kelamin, tapi oleh WHO dibenarkan juga. Ini yang menjadi permasalahan yang aneh ya. Harusnya misalnya LGBT dihilangkan, penyakit kelamin ini bisa diturunkan. Ini dia untuk beberapa negara ada grup-grup ya, grup-grup orang yang rentan mendapatkan STI. Ya, tadi sudah disampaikan di atas ya, aktif teenage girl ini remaja yang aktif secara seksual ya. Ini kemungkinan di umur 30-an ya, sebagai ada banyak ya. Ada banyak kasus muncul kanker serviks di umur 30-an dan berakibat pada kematian. Ini karena pada usia teenage-nya, pada usia remajanya aktif secara seksual. Ya, inilah pertama ya, grup pertama vulnerable groups. Yang kedua adalah commercial sex workers tadi dan kliennya, ini juga orang beresiko. Kemudian men or woman have multiple sexual partners ya, laki-laki atau perempuan yang memiliki pasangan seksual lebih dari satu ya. Kemudian laki-laki atau perempuan yang terpisah ya, terpisah secara pekerjaan ya. Ini kalau bahasa remaja sekarang LDR katanya ya, suami istri yang LDR. Ini juga vulnerable ya, long distance relationship ya, hubungan yang jauh ya, ketika jauh dari istrinya atau jauh dari suaminya. Ini kalau secara agama kuat dia meyakini misalnya norma-norma yang dipercayainya, tidak melakukan hubungan seksual, ini sebenarnya tidak ada masalah ya. Tapi kita ketahui bahwa hubungan seksual itu adalah kebutuhan biologi ya, itu yang mengakibatkan susah untuk dikendalikan. Makanya jangan terpisah jauh nanti ketika Anda sudah berumah tangga. Jangan jauhnya lama-lama. Jangan nanti misalnya satu di Kalimantan, satu di Sumatera ya, karena intensif dia menikah, itulah yang banyak godaan nantinya. Pencegahan ya, pencegahan sama kembali kepada 5 level of prevention ya. 5 level of prevention itu tidak boleh dilepaskan ya. Jadi meliputi primary prevention ya, secondary dan tertiary. Kembali kepada level WHO. Primary prevention yaitu adalah health promotion, specific protection. Yang bisa dilindungi. Misalnya dari gonore ya, kalau tidak bisa ya sebenarnya harus dihindari hubungan seksual pranikah, sebelum nikah itu harus dihindari ya. Tapi kalau di sini yang kita pelajari itu cara mencegahnya ya. Cara mencegah dengan arti kata tentunya harus memperhatikan norma agama. Tapi kalau norma agama itu tidak diperhatikan, yang tadi ya harus ada safe sex ya. Walaupun saya tidak setuju misalnya boleh kontak seksual sebelum menikah. Harusnya menikah dulu, di sana baru ada kontak seksual. Saling menjaga pasangan masing-masing. Ya, jadi seperti health promotion, specific protection ya. Seperti ini kalau dikatakan education, comprehensive sexuality education, ya, pendidikan seksual, apa itu STI, apa itu HIV, itu disampaikan ya, pre and post test counseling ya. Kemudian safer sex, ini dia tadi yang saya kurang setuju. Kalau di tempat kita ini kurang setuju saya, aspeknya itu beda karena kita bangsa timur ada norma budaya di sana, menikah dulu baru bisa berhubungan seksual. Tapi kalau di sini dikatakan safer sex, jadi penggunaan kondom dan lain sebagainya. Kalau di Papua itu ada ATM kondom ya, karena Papua salah satu tempat di Indonesia itu yang HIV-nya tertinggi ya. Kemudian intervensi pada populasi ya, intervensi pada populasi ini pencegahan STI sebenarnya. STI intervention targeted to key population, jadi pada populasi kunci seperti PSK tadi, pekerja seksual komersil. Kemudian LSL ini ada ya, ada organisasinya pun ada ya, ada juga pelindungnya, lelaki seks lelaki ini ya. Itu kalau
Anda lihat LSM yang lembaga swadaya masyarakat yang bekerja di HIV, ya itu juga punya data ini. Ini kalau kita lihat mereka juga sebagai harusnya target yang dilakukan intervensi ini tadi. Kemudian yang menyuntikkan obat, dengan arti kata obat ini tanda kutip narkotika, ya bukan obat seperti obat dokter, ya insulin misalnya pakai jarum insulin, habis nyuntik insulin nyuntik narkoba untuk kawannya, ya ini juga tidak benar. Jadi kalau di sini inject drugs ini adalah dengan tanda kutip narkoba biasanya, kongsi-kongsi, ya nggak bisa beli sendiri, mereka kongsi-kongsi, ya. Kemudian edukasi konseling pada remaja yang beranjak dewasa. Itu dia tadi ya untuk epidemiologi STI. Jadi sebenarnya ini hanya gambaran saja ya, gambaran karena kita berada di blok GIS ya. STI itu bagian daripada sistem urologi, tapi juga bagian dari sistem reproduksi ya, termasuk juga di dalamnya sebenarnya onkologi juga termasuk di dalamnya ya. Ada STI yang mengakibatkan kanker ya tadi seperti HPV. Jadi itu dia ya yang sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya rasa setelah ini kurang tahu saya, Dokter Rina atau Dokter Isti untuk kelas B komunikasi sudah dihubungi? Prof. Arlinda, Dok. Prof. Arlinda ya. Komunikasi ya, Prof. Arlinda udah dihubungi ya? Sudah, Dok. Nah, oke. Bukan Prof. Arlinda di kalau nggak salah di jadwal saya itu Dokter Isti ya harusnya. Walaupun di BRP ya, di BRP itu nama Prof. Arlinda yang muncul itu yang nggak salah. Tapi nanti kalau Prof. Arlinda nggak masuk, ya kembali ke Dokter Isti harusnya. Ya, saya rasa itu ya sampai di sini saya leave duluan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat melanjutkan.